Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat suatu topik dari suatu ide atau proyek, di mana ide atau proyek ini bisa kita gunakan untuk mengikuti eh, lomba, misalkan, atau untuk startup, atau untuk tugas akhir, untuk proyek, ya. Jadi kita akan belajar ya bagaimana cara mengemukakan ide tersebut ya. Oke, saya akan share. Oke ya, Anda bisa lihat ya 7 pilar untuk membuat proyek yang pasti menang. Ya, ini yang nulis adalah Mr. Jack Hoon ya. Saya menerjemahkan bukunya, kemudian saya sampaikan dalam bahasa Indonesia untuk Anda ya. Nah, jadi ini bisa menjadi suatu solusi kalau misalkan Anda diminta untuk menghasilkan suatu ide, inovasi, atau suatu invensi, atau suatu kompetisi, misalkan kompetisi robot, kompetisi sains, atau karnival, atau kegiatan open day. Jadi kita akan belajar ya bagaimana step-step untuk menghasilkan ide dan bagaimana untuk mencapai bisa menang ya. Nah, bagaimana untuk suatu proyek bisa menang ya? Nah, suatu proyek itu bisa menang jika dia bisa dilakukan dalam waktu yang pendek ya. Jadi kita harus berpikir bagaimana kita bisa menyelesaikan proyek ini bisa tepat waktu, karena biasanya untuk suatu periode dalam pembuatan proyek inovasi ataupun lomba itu tidak terlalu panjang ya. Kita harus bisa membuat proyek tersebut dalam waktu pendek, dan yang kedua dengan cost yang rendah. Nah, ini yang akan dilihat oleh juri ya. Cost yang rendah itu adalah salah satu kompetisi untuk. Oke, kita masuk ke dalam pilar pertama, yaitu kalau Anda ingin membuat satu ide atau proyek, buatlah suatu proyek atau prototipe yang bisa bekerja, ya, bisa didemokan, bisa ditunjukkan kepada orang bahwa apa yang Anda buat itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Jadi suatu proyek yang bisa didemokan itu lebih baik daripada ribuan kata-kata. Anda bisa membuat kata-kata dengan berbagai slide, tapi dengan menunjukkan proyek itu bisa berjalan saja, itu sudah lebih lengkap daripada hanya menuliskan ribuan kata-kata. Oke. Itu adalah pilar pertama. Bagaimana supaya kita bisa menghasilkan proyek yang bisa bekerja, ya. Yang pertama, bahwa proyek itu minimal kita bisa menyelesaikannya 80%. Ya. Jadi walaupun kecil atau untuk prototipe, tapi itu bisa bekerja 80% atau bisa kita selesaikan 80%, itu lebih baik daripada kita hanya menyampaikan suatu ide yang tidak bisa bekerja. Ya. Contohnya GPS roket. Ya, kita berhasil membuat GPS roket, kita taruh, tapi roketnya tidak bisa terbang. Nah, itu akan kalah dengan kita kalau misalkan membuat sepeda tenaga matahari ya, yang bisa bergerak walaupun hanya di atas meja. Ya, ini akan lebih tinggi nilainya. Ya. Kemudian contoh yang kedua adalah
kita mengatakan bahwa kita bisa membuat pena yang bisa recognize, ya, mendeteksi suara. Tapi kita hanya membuat dalam bentuk plastik saja. Nah, ini sesuatu yang tidak mencapai tadi 80%. Tapi lebih baik kalau misalkan kita membuat tempat sampah otomatis yang bisa bekerja 80%. Ya. Contoh ketiga misalkan smart city. Ya, mungkin ada ide bagaimana membuat smart city, ya. Tapi kita hanya membuat lampu LED saja bisa blinking, ya. Ketika ada banjir blinking saja. Mungkin lebih baik kalau misalkan kita bisa membuat smart toilet, ya. Jadi sama-sama LED bisa menyala, tapi yang satu itu hanya blinking saja, ya, kelap-kelip. Yang satu lagi dia menjadi smart toilet, bisa menyala hidup ketika ada orang datang, ya. Nah, sekarang bagaimana? Tadi yang pertama adalah kita sebisa mungkin itu bisa bekerja minimal 80%. Yang kedua, ya, untuk membuat proyek yang bisa bekerja, gunakan apa yang bisa kamu dapatkan, ya. Jadi Anda berusaha bahwa barang-barang itu bisa Anda dapatkan, ya. Jangan membuat ide yang Anda tidak bisa dapatkan bahan-bahannya. Misalkan Anda punya ide membuat mesin penjual koran, ya, surat kabar secara otomatis. Di sini Anda harus membuat satu kontrol, lalu buat hardware-nya, dan itu mungkin sulit, ya, dikerjakan dalam waktu singkat, dan Anda harus mencari bahan-bahannya. Nah, mungkin ada yang lebih mudah, misalkan membuat remote control ventilator atau ordeng, ya, atau jendela yang bisa buka tutup, ya. Anda bisa memanfaatkan misalkan remote control dari mobil mainan, ya, sama-sama remote control, ya, tapi ini lebih praktis, lebih bisa digunakan, ya. Tinggal bagaimana mengatur ventilatornya supaya menarik, ya. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu WiFi signboard, ya. Jadi alat yang bisa menunjukkan ada WiFi di situ, ya. Ini Anda harus belajar tentang bagaimana membuat lampu LED, ya, bagaimana membuat tampilan displaynya, ya, bagaimana mengontrolnya. Ini bisa diganti dengan smart safety helm, ya. Ya, misalkan dia ada fan, ada pendinginnya, ya, ada lampu kalau gelap, ada lampu LED untuk menyalakan, di mana penggunaannya bisa pakai power bank, ya. Nah, seperti ini, ya, lebih mudah, ya, nilainya sama, ya, dan Anda lebih mudah mendapatkan bahannya. Untuk ketiga, misalkan Anda ada ide, oh gimana kalau membuat mesin untuk melipat pakaian, ya. Ini sesuatu pekerjaan yang berat karena harus membuat hardware-nya, membuat kontrolnya, ya. Mungkin lebih mudah kalau Anda membuat kapal pembersih sampah, ya. Bisa Anda gunakan misalkan botol dari mineral water, lalu ada suatu alat yang bisa membersihkannya, lalu pakai remote control mobil mainan. Ya, ini lebih mudah didapatkan, ya. Jadi itu yang tadi kedua. Yang ketiga, bagaimana membuat suatu prototype itu bisa bekerja, yaitu membuat prototipe yang kita buat atau ide atau inovasi yang kita buat itu lebih sederhana, ya. Misalkan membuat smart home, ya. Smart home itu kompleks, ya. Anda harus membuat
sensornya untuk mengukur udara, suhu, kemudian cahaya dan sebagainya, ya. Walaupun itu hanya satu rumah, ya Anda bisa kalau memang tersedia, Anda bagus ini proyek ini. Lalu dibandingkan dengan smart window. Jadi salah satu bagian dari smart home kita pilih jendelanya, ya. Jadi jendela bisa buka dan tertutup, ya, atau jendela bisa mengatur ordengnya bisa terbuka atau tertutup. Jadi ini lebih menarik, ya. Kemudian contoh kedua, ya, kita bagaimana membuat lebih sederhana, ya, yaitu misalkan Anda punya ide membuat smart door, ya, pintu cerdas. Anda harus membuat ada pintu, ada kuncinya. Mungkin lebih baik kalau Anda membuat lebih sederhana dari smart door, yaitu membuat smart lock, jadi kunci otomatis. Jadi dia bisa mengunci dan membuka saja, ya, bisa Anda tampilkan hanya kunci dan membuka saja. Ini lebih sederhana, lebih sedikit biaya yang Anda perlu keluarkan. Ya. Kemudian misalkan Anda ingin membuat mesin untuk pelipat pakaian, ya. Nah, mungkin Anda hanya sama-sama untuk membersihkan pakaian atau melipat pakaian, Anda bisa membuat dengan kapal bot yang bisa membersihkan sampah, ya, seperti tadi yang telah saya sampaikan, ya. Jadi ini sebagai suatu kesimpulan dari pilar 1, yaitu membuat suatu prototipe, ide ataupun proyek inovasi itu yang bisa bekerja, ya, yang bisa menyelesaikan. Anda harus menyelesaikan minimal 80% dari proyek tersebut bisa didemokan dan Anda bisa menggunakannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat itu menjadi lebih simple, ya. Nah, sebagai latihan, misalkan Anda bisa melihat, amati kehidupan Anda sehari-hari. Nah, dari situ Anda bisa punya ide, kira-kira masalahnya apa yang perlu kita lakukan, ya. Anda bisa menunjukkan suatu proyek atau ide, ya. Kemudian apa solusinya, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya. Oke, nanti kita lanjutkan untuk pilar kedua, ya. Apakah ada pertanyaan sampai sini, ya? Kalau ada pertanyaan Anda bisa sampaikan ke slide yang ke email saya, ya.